Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin, pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan keluangan waktu, kelapangan rezeki dan lain-lain, sehingga kita bisa menjalankan agama Islam, bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas panutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kesempatan yang berbahagia ini izinkan kita akan sampaikan tema tentang akhlak. Mengapa tema ini penting kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini? Kalau kita merujuk pada beberapa hadis Rasulullah, yang pertama Rasulullah menyatakan albir husnul khuluq, bahwa kebajikan itu adalah baiknya akhlak. Ada lagi hadis yang menyatakan bahwa ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin, bahwa kita nanti timbangan berat kita nanti akhirat dari seorang mukmin adalah karena baiknya akhlak. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain yang sangat terkenal, bahwa beliaunya diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inilah 3 hadis yang mendudukkan posisi akhlak dengan sangat tinggi dalam tatanan agama Islam. Kemudian apa sih akhlak ini? Sebelum ini, saya akan memberikan ilustrasi yang terjadi di sebagian masyarakat. Ketika ada anak berbuat jahat, berbuat kurang ajar, maka kadang sebagian kita menyatakan, oh, anak ini tidak punya akhlak. Sehingga konotasi akhlak, persepsi kita tentang akhlak adalah akhlak itu sesuatu yang baik, dan yang tidak berakhlak berarti tidak baik. Apakah demikian? Kami mengambil pendapat dari salah satu ulama kita, yaitu Ibnu Maskawih. Beliau menyatakan bahwa akhlak itu adalah suatu keadaan jiwa yang mendorong untuk berbuat dengan sangat mudah tanpa pemikiran yang mendalam. Artinya apa? Bahwa akhlak ini menjadi karakter. Akhlak itu identik dengan tabiat. Akhlak itu identik dengan perangai. Karena itu, saudara sekalian, bahwa akhlak otomatis, karena ini karakter orang kan ada 2, karakter baik, karakter jelek. Perangai orang ada 2, perangai baik, perangai jelek. Pun demikian tabiat seseorang ada baik, ada yang jelek. Karena itu akhlak dalam tataran khazanah keilmuan Islam itu ada 2. Satu adalah akhlak yang baik. Kita sering mendengar itu disebut sebagai akhlakul mahmudah. Kemudian akhlak yang jelek kita sering dengar itu akhlakul madmumah. Saudara, untuk memberikan gambaran lebih konkret terhadap akhlak ini, mungkin akan saya angkat yang sering kita dengar di masyarakat. Kita lihat contohnya adalah ketika seseorang kesandung, enak-enak jalan, kemudian kakinya kesandung, jeduk. Di sini kita akan bisa melihat apakah akhlak dia baik atau buruk di sini. Inilah yang paling konkret saya lihat. Ketika akhlaknya baik, dia tidak segan-segan, dia menyatakan astagfirullah. Namun demikian, ketika akhlaknya jelek, maka yang keluar tidak salah ketika yang keluar itu
kata-kata yang jelek. Kenapa? Inilah akhlak. Sekali lagi, inilah akhlak yang paling konkret bisa kita lihat di masyarakat. Demikian juga ketika seseorang lagi bersin sering, maka kita bisa mendengar ada yang langsung alhamdulillah. Namun demikian ada yang mengatakan dengan kata-kata yang tidak selayaknya disampaikan. Itulah akhlak. Jadi akhlak itu karakter yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang muncul keluar dengan sangat mudah tanpa pemikiran. Sekali lagi, inilah karakter. Karena itu, saudara sekalian, akhlak ini sifatnya atau ciri-cirinya, ini ada yang menyatakan minimal ada 5 ya ciri-cirinya. 1, bahwa perbuatan tersebut tertanam dalam jiwa sehingga menjadi kepribadian. Jadi sudah tertanam dalam jiwanya sehingga menjadi kepribadian dia. Kemudian yang kedua, perbuatannya itu sangat mudah, tanpa pemikiran, tanpa analisa dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah perbuatan tersebut timbul tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun. Dari keluarnya memang benar-benar dari dalam. Kemudian juga perbuatannya itu bukan main-main, bukan sandiwara, bukan rekayasa. Dan yang terakhir, perbuatan itu keluarnya ikhlas, enak begitu ya. Karena itu saudara sekalian, ketika kita didatangi contohnya ya, tamu, dan tamunya perbuatannya di mata kita baik, di mata kita kayaknya sopan dan lain-lain, apakah dia punya perilaku atau punya akhlak yang baik? Ketika kita mengatakan dia punya perilaku yang baik, dia punya akhlak yang baik, silakan. Atau sebaliknya, dia belum tentu punya akhlak yang baik, juga silakan. Karena akhlak adalah karakter. Bisa jadi saudara sekalian, dia melakukan tindakan itu karena ada sesuatu di balik itu. Jadi karena kita dengan atasan akhirnya perbuatannya sopan dan lain, padahal dengan orang yang lain dia sangat kurang ajar. Ini berarti dia tidak berakhlak yang baik, karena akhlak adalah karakter dia. Karena itu saudara sekalian, pertemuan pertama ini kita gunakan untuk mengkaji masalah akhlak dalam perspektif pengertiannya dengan sedikit ciri-ciri yang ada di dalamnya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akhlak ini adalah suatu perbuatan yang muncul dengan sangat mudah tanpa pemikiran. Artinya apa? Akhlak ini adalah karakter. Apakah karakter kita itu baik atau jelek? Kalau baik berarti kita punya akhlak yang baik, kalau jelek berarti kita punya akhlak yang jelek. Jadi sangat mudah, bukan karena rekayasa, bukan karena tujuan-tujuan tertentu. Saudara sekalian, saya kira demikian. Mudah-mudahan pertemuan ini sedikit bisa memberikan gambaran kita berkaitan dengan akhlak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.